Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, teman-teman kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kita harus senantiasa menjunjung tinggi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya dengan salawat yang diajarkan oleh baginda sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pertemuan yang singkat ini saya akan membahas hadis yang sangat indah, hadis yang memperlihatkan karakter seorang muslim, karakter seorang muslim, yang mana karakter seorang muslim akan terlihat tentunya dari sifat, kelakuan dan tingkah lakunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini sangat singkat para jamaah. Teman-teman sekalian, hadis ini sangatlah singkat. Akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat luas. Yang mana hadis ini mencerminkan, memberitahukan bahwasanya karakter seorang muslim adalah sebagai berikut. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim, hakikat dari seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Atau dengan kata lain, yang mana orang lain, yaitu orang-orang Islam yang lain, selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah
adalah seperti apa? Orang yang berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik, kita jelaskan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah seorang muslim, hakikat karakter kepribadian seorang muslim itu yang benar adalah tatkala seorang muslim lainnya terjaga dari ghibah, terjaga dari lisan, ghibah, mencela, menipu, bahkan merayu yang bukan mahram. Perbuatan lisan. Wayadihi, dan orang muslim lainnya juga selamat dari tangannya. Coba lihat bagaimana dalamnya sabda Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad tidak menyampaikan hanya dari lisannya, dari lisan seorang muslim itu, akan tetapi harus selamat dari wayadihi, tangannya. Secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan bahwasanya akan datang suatu zaman yang mana nanti orang tidak banyak berkata, akan tetapi orang tersakiti dari tangannya. Nabi Muhammad SAW sudah wanti-wanti, sudah memberi tanda warning, awas berbahaya. Jangan sampai kita lakukan apa itu? Menyakiti seorang muslim yang lain dengan tangan. Mungkin yang terpikir di benak kita adalah dengan menggunakan pukulan, dengan menggunakan cubitan, atau yang nampak. Akan tetapi ini juga mencakup dari sesuatu, chat, DM, messengers, sebagainya. Tangan yang berlaku. Lihat mendalamnya sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW dijuluki Jawami'ul Kalim. Maksudnya apa? Berkata sedikit akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Banyak orang sekarang tidak berbicara, akan tetapi tangannya senantiasa mengetik, mencela orang lain, membuat status. Mulut tidak berbicara, akan tetapi tangan yang berbicara. Dan nanti pada akhirat para jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut kita. Menutup mulut kita. Kemudian yang berbicara adalah kaki dan tangan-tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat nanti, yang mana seorang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Rabbul Alamin Jalla fi'ula, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini kami kunci mulut. Karena mohon maaf, mulut sering berdusta. Lisan sering menipu. Lisan sering ingkar janji. Makanya Allah kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, kami tutup. Kami bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara nanti para jamaah, tangan kita. Terhadap apa? Apa yang kita lakukan?
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki ini akan menjadi saksi. Kemana kita melangkah? Tangan ini, apa yang kita pegang, apa yang kita perbuat. Subhanallah. Karakter seorang muslim adalah menjaga orang lain, menjaga seorang muslim dari kejelekan lisan dan tangan kita. Maka barang siapa di antara kita yang merasa seorang muslim, maka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dan tangan. Apalagi pada zaman fitnah kita sekarang ini para jamaah, teman-teman sekalian. Banyak sekali orang yang berani berbicara, orang yang berani berkata, padahal tidak memiliki ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian katakan, jangan kalian ikuti apa yang kalian tidak tahu, yang mana kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati. Kenapa tidak disebutkan lisan? Karena perkataan tidak akan keluar melainkan dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan dalam hati. Dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhum mas'ula. Nanti semuanya ini akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mengambil karakter muslim yang baik tersebut, yaitu menjaga muslim yang lainnya, bahkan orang-orang non-muslim, kita jaga hak mereka. Kita tidak mengganggu mereka, kita tidak mencela sesembahan mereka. Loh, kenapa kita tidak boleh mencela sesembahan mereka? Bukankah sesembahan mereka tercela? Batil. Jawabannya adalah benar, batil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala", dan jangan sekali-kali kalian tasubul ladzi, mencela orang-orang yang yad'una min dunillah, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jangan dicela. Kenapa? Fayasubullaha adwan bighairi ilm. Sehingga nanti mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh mereka belum tahu. Jelaskan kepada mereka dengan cara hikmah. Faham? Semoga teman-teman sekalian faham. Kemudian potongan hadisnya lagi, wal muhajiru, dan hakikat orang yang berhijrah. Nah, pada zaman kita ini para jamaah, banyak sekali orang mengatakan hijrah. Oh, sekarang saya hijrah. Akan tetapi dia belum hijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Katanya hijrah. Hijrahnya seperti apa? Jenggotan, cingkrang. Bukan sekedar itu hijrah para jamaah. Bukan sekedar itu. Hijrah adalah betul-betul kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin belajar, kita semangat di dalam menuntut ilmu. Adab kita lebih perbaiki lagi. Kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Perbaiki hubungan kita dengan istri kita, perbaiki hubungan kita dengan anak kita, kita perbaiki dengan masyarakat kita. Banyak sekali orang sekarang mengatakan dirinya hijrah, akan tetapi hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, akan tetapi
menguatkan hati agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dulu dilakukan. Itulah hakikat berhijrah. Banyak sekali sekarang orang yang mengatakan diri mereka berhijrah, akan tetapi hijrahnya bukan tujuannya akhirat. Bukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Biar tenar. Tujuannya apa? Biar dapat duit. Ujung-ujungnya dunia. Dan ketahuilah, kehidupan di dunia hanyalah sesaat. Kehidupan dunia hanyalah mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang bisa melakukan memiliki karakter yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi Muslim yang sejati. Tayyib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.